Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanti Asmodita, NIM 212400022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu serta meninggalkan sesuatu. Sedangkan pengertian puasa secara istilah ialah menahan diri dari makan, minum, serta bersenang-senang dengan istri dari fajar hingga terbenamnya matahari atau maghrib, dengan mengharapkan ridha Allah. Syarat sah puasa Islam berakal dan mumayyiz, suci dari haid dan nifas, nyatanya masuknya bulan Ramadan. Syarat wajib puasa Islam balik berakal sehat, bermukim, suci dari haid dan nifas. Secara hukum, Islam memiliki 4 macam puasa, yakni puasa wajib, sunnah, makruh, dan haram. 4 puasa wajib adalah puasa nazar, puasa kifarat, puasa Ramadan, dan puasa qada Ramadan. Seperti dengan namanya, puasa merupakan puasa yang harus dijalankan oleh semua umat Islam. Puasa nazar menjadi salah satu jenis puasa yang tidak asing lagi yang didengar oleh umat muslim. Nama nazar dengan syarat maksudnya adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya karena ada sebab. Contoh, misalnya seorang siswa kelas 2 yang bernazar akan berpuasa selama 3 hari bila ia berhasil naik kelas. Puasa kifarat adalah puasa yang dilakukan sebagai penebus kesalahan, sanksi, atau denda atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang muslim. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari. Menurut ajaran Islam, puasa di bulan Ramadan dapat menghapus kesalahan atau dosa yang telah diperbuat, asalkan dilakukan dengan iman dan mengharapkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa qada adalah puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang karena suatu alasan. Hadis puasa, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Berpuasalah karena kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihatnya. Apabila terhalangi mendung atas kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Keutamaan berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan dapat menghapus segala dosa-dosa di masa lalu. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, segala ibadah dan amal kebaikan yang dilakukan selama bulan Ramadan akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sendiri memiliki beberapa faedah, yaitu meningkatkan kualitas iman, menghapus kesalahan, mengendalikan syahwat, berbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur, dan mencegah diri dari perbuatan maksiat, seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Manfaat puasa: 1. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 2. Menjauhkan kita dari penyakit. 3. Melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu. Beragam manfaat puasa bagi kesehatan. 1. Menurunkan berat badan. 2. Manfaat puasa yang sudah cukup banyak diketahui adalah untuk membantu menurunkan berat badan. 3. Menjaga kesehatan jantung. 4. Mengurangi risiko terkena diabetes. 5. Mengurangi risiko munculnya kanker. 6. Menjaga kesehatan mental. 3 manfaat berpuasa. 1. Meningkatkan kontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. 2. Meningkatkan kesehatan dengan memerangi peradangan. 3. Dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan meningkatkan tekanan darah, trigliserida, dan kadar kolesterol. Ada juga yang dinamakan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan untuk dilakukan bagi umat Islam. Tetapi jika puasa tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah macam-macam puasa sunnah. 1. Puasa Syawal. 2. Puasa Arafah. 3. Puasa Tarwiyah. 4. Puasa Senin Kamis. 5. Puasa Daud. 6. Puasa Asyura. 7. Puasa Ayyamul Bid. 8.
8 puasa Sya'ban. Untuk apa puasa sunnah itu? Puasa sunnah menurut ajaran Islam merupakan salah satu bagian ibadah sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mengapa hari Senin dan Kamis dipilih untuk berpuasa sunnah? Karena Nabi Muhammad SAW memberikan contoh berpuasa Senin Kamis pada umatnya. Alasannya salah satunya karena hari Senin dan Kamis amal-amal para hamba akan dilaporkan dan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun puasa yang diharamkan yaitu pada hari tasyrik adalah tanggal 11 dan 12, 13 bulan Dzulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam sedang dalam suasana perayaan hari raya Idul Adha, sehingga sedang diharamkan untuk berpuasa. Bolehkah seseorang berpuasa tiap hari? Seseorang diharamkan untuk berpuasa terus tiap hari, meskipun dia sanggup untuk mengerjakannya. Akan tetapi, secara syar'i, puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Adapun rukun puasa sebagai berikut: 1. Niat. 2. Menahan diri. Adapun sunnah puasa sebagai berikut: 1. Sahur. 2. Segera untuk berbuka. 3. Berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. 4. Memperbanyak sedekah. 5. Berdoa sebelum berbuka. 6. Fokus beribadah. 7. Tadarus Al-Quran. Berikut adalah hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Keluar darah haid atau nifas. 4. Berhubungan suami istri pada siang hari. 5. Keluar air mani dengan sengaja. 6. Gila. 7. Murtad. Berikut adalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. 1. Orang yang sedang sakit. 2. Musafir. 3. Ibu hamil dan menyusui. 4. Lansia. 5. Perempuan haid atau nifas. Puasa menurut Ibnu Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan. Kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Berikut adalah hikmah puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam, yaitu telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi setiap larangannya. Hikmah puasa secara umum yaitu bisa menaikkan derajat takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah hikmah atau keutamaan puasa Syawal adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu seperti menjalankan puasa selama 1 tahun. Sedangkan puasa Syawal sendiri hanya dikerjakan selama 6 hari, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran atau pahala seperti seseorang yang berpuasa selama 12 bulan atau dalam 1 tahun. Hikmah puasa sunnah dari puasa Arafah. Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lalu dan akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu, seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim. Hikmah dari puasa Tarwiyah. Puasa pada hari Tarwiyah akan mengampuni dosa setahun yang lalu, sedangkan puasa hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun yang lalu, seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi. Hikmah dari puasa Senin dan Kamis. Puasa sunnah Senin dan Kamis adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi ia tidak sedang bermusuhan dengan sesama hambanya. Karena pada hari Senin dan Kamis merupakan hari saat pintu-pintu surga dibuka dan amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari puasa Daud. Puasa Daud pun bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi sehingga bisa terbebas dari risiko penyakit jantung. Puasa yang Maulid memiliki hikmah yaitu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Tentang keistimewaan dari puasa Nisfu Sa'ban yang mampu menjadi pengingat untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.